Santapan Harian Kamis 13 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk setia berjalan di dalam terang sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 22. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan, "Beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku." Raja Israel menjawab, katanya, "Seperti bicaramu itulah ya tuanku raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu." Sesudah itu, utusan-utusan itu kembali dan berkata, "Beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu, mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa." Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, "Camkanlah, orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya." Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, "Jangan dengarkan, jangan luluskan." Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, "Katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi." Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikuti aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria." Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, "Aturlah barisanmu." Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu?
bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu bertanyalah Ahab, "Dengan bantuan siapa?" Jawabnya, "Beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah." Tanyanya pula, "Siapakah yang akan memulai perang?" Jawabnya, "Engkau." Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya. Dan sesudah mereka itu, ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya, dan mereka memberitahukan kepadanya, demikian, "Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria." Lalu katanya, "Entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup." Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda, beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, "Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang engkau." Sahabat santapan harian, kebaikan Allah nyata dalam perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Pemeliharaan dan kasih setianya ditunjukkan dalam setiap peristiwa. Namun kenyataannya terkadang sulit bagi kita untuk melihat dan datang bersandar kepadanya. Dalam situasi pengepungan yang dihadapi oleh Ahab, tetap sulit bagi dia untuk menyandarkan harapannya kepada Tuhan yang telah berbicara melalui Nabi Elia dengan berbagai peristiwa yang bersifat adi kodrati. Ben-Hadad sebagai Raja Aram berlaku sewenang-wenang terhadapnya dengan mengubah syarat-syarat untuk Ahab takluk kepadanya. Ahab kehilangan martabat di negaranya sendiri. Ia putus asa, sehingga memberikan jawaban terhadap putusan Raja Aram yang berupa ancaman. Ahab tidak memiliki dasar pengharapan yang kepadanya ia dapat bergantung. Dalam situasi seperti itu, Tuhan tetap melakukan intervensi, sekalipun Ahab tidak meminta pertolongan kepadanya. Tuhan berbicara melalui perantaraan nabinya untuk memberi jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh Ahab. Kemenangan dapat mereka peroleh karena pertolongan Tuhan. Namun teks tidak memberikan catatan bahwa Ahab merespon kebaikan Tuhan dengan cara yang tepat. Teks hanya memberikan peringatan yang diberikan oleh sang nabi kepada Ahab mengenai Aram yang akan menyerang Samaria pada pergantian tahun. Ahab telah menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah, namun ia tidak mau bersandar kepadanya.
Seringkali dalam kehidupan kita tidak ubahnya seperti Raja Ahab. Kita telah merasakan kuasanya, tetapi tidak mau mencari pertolongan kepada Allah yang telah berulang kali mendekatkan dirinya kepada kita. Jika kita punya waktu untuk duduk sejenak dan memikirkan segala bentuk kebaikan Tuhan, maka akan kita sadari sungguh dahsyat apa yang telah Dia perbuat. Allah senantiasa menghampiri kita, mendampingi kita, dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Namun, kadang kita lupa mengandalkan Dia. Dahulukanlah Tuhan dalam setiap situasi, karena Dia setia menolong. Mari kita berdoa. Banyaknya bintang gemerlap di langit malam, tak sebanyak berkat dan kasih yang Engkau curahkan di dalam hidup kami. Tak terhitung jumlahnya. Dengan apa kami membalasnya ya Tuhan? Hanya dengan setia dan mengutamakan Engkau selalu dalam langkah hidup kami. Itulah yang akan kami lakukan. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berjanji. Amin.